Selamat pagi, semangat pagi bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita dalam istirahat sepanjang malam, dan pagi ini boleh bangun dengan kekuatan baru. Kita akan memulai sepanjang minggu ke depan dengan renungan awal pekan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh beristirahat dan boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap untuk menjalani aktivitas hari ini, dan sebelumnya kami rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terambil dalam 2 Samuel pasal 11 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, istana raja biasa dibangun di dataran tinggi. Demikian juga istana Daud. Dibangun di lereng bukit Sion yang tinggi dan menjadi bangunan paling tinggi di antara bangunan yang lain. Jika tidak hati-hati, posisi tinggi membuat jatuh. Daud mengalaminya. Saat petang hari ia berjalan-jalan di atas sotoh istana, dan dari tempat yang tinggi itulah ia melihat Batsheba sedang mandi. Tidak hanya istananya yang tinggi, Daud juga memiliki posisi tertinggi di seluruh Israel. Dengan kuasa yang demikian, Daud mengambil Batsheba menidurinya, padahal Batsheba adalah istri Uria, prajurit yang sedemikian setia kepada Daud. Dengan posisi tinggi yang dimilikinya, Daud mengatur barisan perangnya sedemikian rupa, hingga Uria ditempatkan di garis depan agar mati terbunuh. Kuasa yang besar dan posisi yang tinggi bisa membuat seseorang menjadi sedemikian licik, jahat dan kejam. Terbukti bahwa Daud pun ternyata gagal menggunakan kekuasaannya dengan bijak. Abraham Lincoln pernah berkata, "Semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tapi bila Anda ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan." Ya, kekuasaan adalah ujian karakter yang sesungguhnya. Tak jarang, kekuasaan membuat seseorang menguasai sesamanya untuk tujuan dan kepentingannya sendiri. Dalam melakukannya pun, ia akan memanipulasi dan mengintimidasi dengan kekuasaan yang dimilikinya. Kekuasaan membuat seseorang bisa menindas, memeras, menekan, dan mengambil keuntungan dari sesamanya. Ini bukan perkara yang sepele. Ini adalah sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan. Dalam Amsal 14 ayat 31 dikatakan, "Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya? Siapakah manusia sehingga menghina Tuhan?" Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika Tuhan mempercayakan sebuah posisi, jabatan, dan kekuasaan kepada kita, hati-hatilah dalam menggunakannya. Sudah seharusnya posisi tinggi bukan untuk menggemukkan diri. Sudah seharusnya kekuasaan besar bukan untuk bertindak semena-mena. Setinggi apapun posisi kita saat ini, ingatlah bahwa di atas kita masih ada Tuhan Sang Pencipta yang akan merasa terhina jika kita menindas sesama. Ujian karakter yang sesungguhnya adalah ketika kita diberikan kekuasaan. Biarlah kekuasaan yang kita miliki, bahkan apapun yang dipercayakan hari ini, kita pakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur jika Engkau mempercayakan posisi-posisi yang baik kepada kami dimanapun itu. Tolonglah kami untuk dapat mempergunakan posisi yang baik ini, bukan untuk menindas, tetapi kami gunakan ini untuk menjadi berkat. Berkati kami semua dalam usaha dan pekerjaan kami, dan berkati keluarga kami. Berkati apapun yang kami kerjakan di minggu ini yang mempermuliakan Engkau Tuhan, dan biarlah kehidupan kami dari hari ke hari terus melakukan apa yang Tuhan ingin. Kami mengucap syukur, siap menjalani sepekan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.